Kali ini kita bakal ngebedah sebuah kabar yang cukup panas dari ranah tambang batu bara. Yap, Adro alias Alam3 Resources Indonesia Tbk, di mana baru saja ngumumin dividen final yang lumayan manis, dan ini bisa jadi peluang emas buat kalian yang suka dengan saham yang selalu bagi dividen. Tapi bukan cuma soal cuan dari dividen aja nih. Ada juga drama pergeseran kursi penting di jajaran direksi Adro yang bisa ngasih sinyal arah perusahaan ke depan. Yuk, kita ulas tuntas dalam 4 poin utama yang bakal bikin kamu makin paham sebelum ambil posisi. Yang pertama, dividen final yang boleh dibilang menggoda karena ada di Rp158 per lembar saham. Kalau kamu pegang saham ini per hari pengumuman, maka kamu berpotensi dapat cash manis dari perusahaan batubara yang satu ini. Totalnya mencapai 500 juta US dollar atau sekitar 8,2 triliun. Wow, ini bukan angka kecil ya sobat investor. Dan dengan kurs asumsi 16.300 per dolar Amerika Serikat saat ini, berarti kan ini ngasih dividen yield sekitar 7,5% dari harga intraday di kisaran 2.120. Ya, buat yang ngejar passive income lewat saham ini jelas layak dilirik. Yang kedua, kombinasi dividen interim plus dividen final ini tergolong cukup besar. Ngomong-ngomong, jangan lupa ya, sebelumnya Adro juga udah bagi dividen interim ya di bulan Januari ya, di mana Januari Adro membagikan dividen 106,8 per sahamnya. Jadi kalau kita totalin sepanjang tahun buku 2024 ini, pemegang saham sudah bisa menikmati total dividen hampir 265 per lembar. Ini tentu ya menambah daya tarik Adro sebagai salah satu emiten tambang yang terbilang royal ke pemegang sahamnya dengan selalu membagikan dividen. Buat yang senang dengan strategi dividen investing, ya ini udah kayak durian runtuh yang datang 2 kali setahun. Poin ketiga, cum debt dan payment debt. Sini sudah ada datanya, di mana untuk cum debt-nya ada di tanggal 12 Juni 2025 dan ex-date-nya ada di tanggal 13 Juni 2025 dan payment date-nya nanti di tanggal 26 Juni 2025. Ya, hanya kisaran 2 minggu sejak cum debt. 4. Pergeseran petinggi, strategi baru kah? Yang perlu kita perhatikan di sini, selain urusan dividen, ada juga perombakan menarik di manajemen Adro, di mana Bapak Garibaldi Boy Thohir yang sebelumnya presiden direktur sekarang naik jadi wakil presiden komisaris, sedangkan Iwan Dewono Budiyuwono yang tadinya direktur resmi didapuk jadi presiden direktur baru. Nah, ini bukan sekedar rotasi jabatan biasa, karena bisa jadi ini sinyal bahwa Adro siap masuk ke fase baru. Ya, boleh dibilang mungkin akan ada ekspansi atau ya ada efisiensi atau mungkin diversifikasi bisnis. Ya, tentu ini kita tunggu aja langkah mereka ke depannya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan seputar Adro, tapi kali ini kita fokus ke sisi valuasinya. Karena apa? Ini penting ya, penting banget. Ada beberapa rasio valuasi kunci dari data yang sudah ada yang akan kita bahas, dan tentu ini boleh dibilang cukup menarik ya untuk disimak. Nah, langsung saja yang pertama, kalau kita melihat kan untuk Adro, PE ratio untuk annualize-nya dia jadi tinggi. Jadi sekarang sudah ada di 12,93. Padahal secara untuk current PE ratio TTM-nya 12 bulan berjalan masih di 3,74. Jadi untuk price earning ini di 3,74 ini super murah, karena secara harga saham Adro saat ini kan boleh dibilang cuma dihitung 3,7 kali dari laba bersih setahun terakhir. Nah, tentu ini jika dibandingkan dengan rata-rata sektor energi global yang ya bisa di atas 10-15 kali,
ini menjadi suatu hal yang menarik. Namun memang kalau kita lihat dari current PE ratio annualized, nah annualized ini kan data yang diambil dari ini ya, kuartal 1 2025 yang terpantau laba bersihnya itu turun cukup dalam, yang membuat ya secara annualized dia jadi tinggi untuk PE ratio secara annualized-nya. Nah, untuk forward PE-nya ini kan di angka 10,27 ya. Jadi meskipun naik, tetap dalam boleh dibilang batasan wajar. Ini sinyal bahwa pasar bisa jadi memang masih ya agak meremehkan potensi pertumbuhan Adro. Mungkin bukan lebih meremehkan, tapi lebih pasar lagi wait and see dengan pertumbuhan atau potensi pertumbuhan Adro, yang membuat terlihat dari forward PE-nya yang sekarang ada di angka 10,27. Atau bisa jadi ini malah sebenarnya market lagi menikmati momen di mana ya boleh dibilang Adro ada di under value-nya sebelum nanti bisa jadi dia terbang. Nah, yang kedua, kita lihat dari price to book value yang hanya di 0,82. Ya, kalau dilihat di sini boleh dibilang ini saham diskon, tapi kita lanjut dulu bahas ini. Tentu ini kan artinya harga saham Adro saat ini lebih murah dari nilai buku asetnya. Biasanya angka di bawah 1 ya dianggap sebagai under value, apalagi untuk perusahaan energi yang punya aset besar seperti tambang, alat berat, dan infrastruktur. Ya, kalau kamu suka dengan saham yang murah secara aset dan punya margin keamanan tinggi, sebenarnya PBV segini boleh dibilang kayak nemu kemeja branded di factory outlet. Menarik? Yes, jelas ini menarik. Tapi tetap harus terus pantau. Poin yang ketiga, kita lihat dari price to sales dan cash flow yang masih masuk akal, di mana price to sales TTM-nya di angka 2,06, artinya valuasi Adro sekitar 2 kali dari pendapatannya setahun terakhir. Ya, nggak mahal, tapi juga nggak kelewat murah. Yang lebih menarik sebenarnya ada di price to cash flow 2,48 dan price to cash flow ada di 4,90. Ini menunjukkan Adro masih cukup murah kalau dibandingin sama uang beneran yang masuk ke kas mereka. Jadi bukan cuma untung di atas kertas, tapi mereka emang ya boleh dibilang punya arus kas yang solid lah gitu. Buat investor jangka panjang ya tentu ini kan boleh dibilang poin plus ya, karena perusahaan bisa terus bagi dividen atau malah ekspansi tanpa berhutang atau tanpa utang yang besar. Nah, poin yang keempat kita lihat dari EV to EBITDA-nya. Saham ini boleh dibilang saham value di sektor energi. Kalau kita intip dari EV to EBITDA TTM yang sekarang ini ya duduk manis di angka 5. Buat kamu yang belum familiar, ini kan rasio populer buat mengukur valuasi perusahaan berdasarkan kinerja operasional sebelum bunga dan pajak. Di bawah 6 biasanya dianggap murah, dan Adro masuk zona value stock di sektor energi. Artinya secara operasional mereka efisien dan harga sahamnya belum mencerminkan kekuatan fundamental tersebut. Bisa jadi ini sinyal bahwa Adro layak dimasukin ke watchlist. Bahkan mungkin ya bisalah mulai nyicil. Nah, kalau tadi kita udah bahas dividen dan pergeseran manajemen Adro, sekarang valuasinya makin menunjukkan bahwa saham ini sebenarnya bukan sekedar bagi-bagi duit ke investor ya, dari PE-nya yang rendah, PBV di bawah 1 sampai EV to EBITDA-nya yang tergolong murah. Adro sebenarnya boleh dibilang lagi diskon besar-besaran, tapi dengan fundamental yang tetap solid. Tentu semua ini tetap ya butuh analisa resiko kayak tren harga batubara global, regulasi, dan juga tentu arah strategi dari manajemen yang baru. Nah, gimana menurut kalian? Apakah dividen sebesar ini cukup buat narik kamu masuk ke Adro, atau justru kamu lebih tertarik sama perombakan manajemen mereka? Nah, bisa tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa ya like video ini kalau ya rasa infonya bermanfaat. Subscribe juga biar tidak ketinggalan update seputar saham. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dan seperti biasa, terima kasih buat yang sudah berlangganan serta mendukung lewat Super Thanks. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.